Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dilindungi dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Imaning Tias selaku dosen mata kuliah Psikologi Pendidikan yang telah mengizinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi kesehatan mental ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok 8 terlebih dahulu, yang dimulai dari saya. Saya Rizka Wahda Anissa, selaku moderator pada kali ini. Juga ada rekan saya dari kelompok 8, yaitu ada Evi Mauliana, Harinisa Anzani, dan Zaki Abdillah Samanya. Lalu ada pula daftar isi yang pertama, ada konsep kesehatan mental, lalu yang kedua indikator kesehatan mental, yang ketiga faktor penentu kesehatan mental, dan yang terakhir ada kesehatan mental dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita mulai. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Yang pertama ada konsep kesehatan mental. Kesehatan mental merupakan salah satu macam kesehatan yang dibutuhkan manusia dalam mencapai tujuan hidupnya. Secara etimologis, kata mental berasal dari kata lain yaitu mens atau mentis yang berarti jiwa, nyawa, sukma, ruh, dan semangat. Secara etimologis juga disebut mental hygiene yaitu nama dewi kesehatan Yunani kuno yang mempunyai tugas mengurus masalah kesehatan manusia di dunia. Dan munculnya kata hygiene untuk menunjukkan suatu kegiatan yang bertujuan mencapai kesehatan. Kesehatan mental adalah terwujudnya keharmonisan yang sungguh-sungguh antara fungsi-fungsi jiwa serta mempunyai kesanggupan untuk menghadapi problema-problema biasa yang terjadi dan merasakan secara positif kebahagiaan dan kemampuan dirinya. Fungsi-fungsi jiwa yang dimaksud di atas ialah seperti pikiran, perasaan, sikap jiwa, pandangan, dan keyakinan hidup yang harus dapat membantu satu sama lain sehingga dapat menjauhkan orang lain dari perasaan ragu dan bimbang. Adapun konsep kesehatan mental menurut para ahli, yang pertama ada Kartini Kartono. Menurut Kartini Kartono, orang yang memiliki mental yang sehat ialah orang yang ditandai dengan sifat-sifat khas, antara lain memiliki kemampuan untuk bertindak secara efisien, mempunyai tujuan hidup, memiliki koordinasi antara segenap potensi diri dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi dan integrasi kepribadian, dan selalu tenang hatinya. Menurut seorang psikolog, H.B. English, menyatakan sehat mental merupakan keadaan yang secara relatif menetap di mana seseorang dapat menyesuaikan diri dengan baik, memiliki semangat hidup yang tinggi dan terpelihara, serta berusaha untuk mencapai aktualisasi diri yang optimal. Menurut pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa kesehatan mental ialah suatu kondisi batin yang senantiasa berada dalam keadaan tenang, aman, dan tentram, dan terhindar dari berbagai penyakit mental seperti rendah diri, cemas, ketakutan, gelisah, dan ketegangan batin lainnya. Next. Baik, yaitu selanjutnya ada indikator kesehatan mental. Yang pertama, indikator kesehatan mental menurut Said Hawa. Yang pertama yaitu melaksanakan hablum minallah dan hablum minannas. Yang kedua, tidak memiliki penyakit hati yang bertentangan dengan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jiwanya suci. Hatinya menjadi suci dan pandangannya menjadi jernih. Yang keempat, seluruh anggota tubuhnya senantiasa berbuat sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Next. Yaitu yang kedua, indikator kesehatan mental menurut WHO. Yang pertama, bebas dari ketegangan dan kecemasan. Yang kedua, menerima kekecewaan sebagai pelajaran di kemudian hari. Yang ketiga, dapat menyesuaikan diri secara konstruktif meski kenyataan itu pahit. Yang keempat, dapat tolong-menolong. Yang kelima, merasa lebih puas memberi daripada menerima.
Yang keenam, memiliki rasa kasih sayang dan butuh disayangi. Adapun yang terakhir yaitu yang ketujuh, memiliki spiritual atau agama. Dari beberapa pendapat mengenai indikator dalam kesehatan mental yang telah dijabarkan tadi, dapat disimpulkan beberapa antara lain, yaitu yang pertama, terhindar dari gejala gangguan jiwa dan penyakit jiwa. Yang kedua, menyesuaikan diri dan mengatasi kesulitan. Yang ketiga, mengembangkan potensi semaksimal mungkin. Yang keempat, tercapai kebahagiaan pribadi dan orang lain. Dan yang terakhir, kelima, yaitu terhindar dari al-akhlak al-mazmumah. Next. Selanjutnya adalah faktor penentu kesehatan mental. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam adalah yang pertama kepribadian, yang kedua kondisi fisik, yang ketiga perkembangan dan kematangan, yang keempat kondisi psikologis, yang kelima keberagaman, keenam sikap menghadapi problema hidup, ketujuh kebermaknaan hidup, dan kedelapan keseimbangan dalam berpikir. Sedangkan pada faktor eksternal atau faktor dari luar, yang pertama keadaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Kemudian ada kondisi lingkungan, dan yang terakhir ada pendidikan dan sekolah. Next. Selanjutnya ada kesehatan mental dalam pembelajaran. Penyakit mental dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di sekolah. Sekolah adalah salah satu lembaga yang mempunyai peranan penting terhadap perkembangan jiwa anak. Hal ini karena interaksi anak dengan guru di sekolah cukup intensif dan berlangsung lama. Maka sekolah tidak hanya berfungsi untuk mencerdaskan, melainkan juga membentuk watak di kepribadian anak. Siswa adalah salah satu kelompok masyarakat yang tidak lepas dari gangguan mental. Menurut Arthur dan Nancy, tahun 1998, kesehatan mental terganggu karena diawali oleh stres ringan yang tidak segera diatasi dan dibiarkan begitu saja. Yang lama-kelamaan, stres tadi akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi dan dapat mengakibatkan gangguan mental bahkan kematian. Lalu ada bentuk-bentuk gangguan kesehatan mental yang sering dialami siswa. Yang pertama ada masalah kesulitan belajar. Ketika seorang anak mengalami depresi, stres, tegang, gelisah, panik, dan takut menghadapi ujian, merupakan gejala psikologis yang kerap mendominasi hati dan pikiran siswa. Seorang anak yang mengalami gejala-gejala depresi akan memperlihatkan kreativitas, inisiatif, dan motivasi belajar yang menurun, sehingga akan menimbulkan kesulitan belajar yang membuat prestasi belajarnya terus menurun. Lalu yang kedua ada masalah kenakalan remaja. Yang kedua ini, si anak akan sering melakukan tindakan yang melanggar norma yang berlaku. Lalu yang ketiga ada masalah disiplin. Anak cenderung akan menentang aturan dan sering mengganggu dalam lingkungan terstruktur seperti sekolah. Lalu yang terakhir ada masalah gangguan mental. Pada masalah gangguan mental, anak yang mengalami gangguan mental akan mengalami kesulitan mengontrol emosi dan tindakannya. Next. Selanjutnya adalah penyebab stres remaja menurut Gazzella dan Balogiu pada tahun 2001. Yang pertama pada faktor internal, yaitu ada frustasi. Terjadi ketika motif atau tujuan individu mengalami hambatan dalam pencapaiannya. Contohnya seperti bencana alam, kecelakaan, kematian seseorang yang disayangi, persaingan tidak sehat, dan perceraian. Yang kedua ada konflik. Konflik terjadi ketika seseorang berada di bawah tekanan untuk merespon simultan terhadap dua atau lebih kekuatan yang berlawanan. Konflik dibagi menjadi tiga. Yang pertama mendekat, yaitu individu terjerat pada dua pilihan yang sama-sama tidak disukainya. Misalnya seseorang pelajar yang sangat malas belajar
tetapi juga enggan mendapat nilai buruk atau bahkan tidak naik kelas. Yang kedua adalah menjauh-menjauh. Individu terjerat pada dua pilihan yang sama-sama diinginkannya. Misalnya ada suatu kerja kelompok dan ada acara yang menarik. Tetapi pada waktu yang samaan ada film menarik juga yang ingin dia tonton. Yang ketiga adalah mendekat menjauh. Konflik ini terjadi ketika individu terjerat dalam situasi ia tertarik pada sesuatu tetapi sangat ingin menghindari situasi tersebut. Yang ketiga adalah tekanan. Individu dapat mengalami tekanan dari dalam maupun luar diri. Tekanan-tekanan sehari-hari atau besar atau kecil pun, misalnya seperti banyak PR, tapi bila menumpuk lama-kelamaan menjadi stres yang hebat. Selanjutnya adalah self-imposed. Self-imposed berkaitan dengan bagaimana seseorang memaksakan atau membebankan dirinya sendiri. Misalnya, saya harus menjadi orang yang paling hebat dalam presentasi di kelas dan mengalahkan teman-temannya. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor dari luar. Yang pertama ada keluarga. Berbagai kondisi di dalam keluarga seperti potensial menciptakan stres bagi anak. Orang tua yang terus-terusan bertengkar atau orang tua yang jarang di rumah mungkin akan menghasilkan anak yang bermasalah di kemudian harinya. Yang kedua adalah sekolah, dibagi menjadi dua, yaitu pada tekanan akademik dan tekanan sebaya. Pada tekanan akademik meliputi pengaruh dari lingkungan sekolah yang berupa cara guru mengajar, tugas-tugas, beban mata pelajaran, dan tidak dapat mengelola waktu belajar. Sedangkan pada tekanan sebaya, berupa konflik persaingan, diterima atau ditolaknya kelompok sebayanya, lawan jenis yang dapat mempengaruhi stres siswa. Dan yang ketiga adalah lingkungan fisik. Hal ini berkaitan dengan kondisi lingkungan alam dan sekitarnya yang membuat seseorang tidak merasa nyaman dan sehingga terjadinya stres. Oke, mungkin itu saja materi yang bisa kita sampaikan. Apabila ada kata atau sikap yang kurang berkenan, baik yang disengaja ataupun tidak, mohon dimaafkan. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah disampaikan, silahkan membuat komentar di Google Classroom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.